Kita berharap acara ini bisa melahirkan poin-poin apa yang bisa kita sampaikan kepada Menteri Kehutanan. Sehingga harapan kami memperbesar ruang kelola rakyat adalah cita-cita yang kami pancang saat ini. Masyarakat desa itu tidak punya hutan. Dalam konteks bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dasar atas hutan yang sederhana saja sebagai semah kampung misalnya. Semah kampung itu kan memerlukan beberapa tanaman yang ada di hutan. Kemudian ada beberapa ritual semah pompong juga di sana. Nah, didasarkan oleh itu, maka kita lantas melakukan pemetaan hingga muncullah potensi perhutanan sosial yang bisa diajukan ke Kementerian Kehutanan. Kebetulan Permendikbud 49 itu memberikan wadah tentang hutan desa, memberikan wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola hutannya, sehingga untuk kepentingan desa mereka. Kita berharap acara ini bisa melahirkan poin-poin apa yang bisa kita sampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk memberikan kejelasan atas proses pengajuan. Salah satunya adalah hutan rawa gambut Semenanjung Kampar di Provinsi Riau. Hutan rawa gambut Semenanjung Kampar memiliki luasan 682.511 hektar. Sebagian besar dari kawasan hutan tersebut atau sekitar 450.000 hektar itu masih dalam bentuk tutupan hutan alam yang masih bagus. Namun, kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini mengalami ancaman yang serius akibat konversi kawasan menjadi perkebunan, HTI, dan aktivitas lainnya. Kawasan rawa gambut Semenanjung Kampar bukan hanya berfungsi sebagai pengatur hidrologi maupun sarana konservasi keanekaragaman hayati yang ada di sana. Namun lebih jauh, hutan rawa gambut Semenanjung Kampar dapat berperan sebagai pengendali iklim global. Tahun 2008, Menteri Kehutanan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 tentang hutan desa. Yayasan Mitra Insani sejak tahun 2009 memulai proses diskusi tentang hutan desa ini. Pak Haryadi akan membawakan tema tentang proses pengajuan dan tantangan pengelolaannya. Kemudian Pak Zulkifli tentang peranan. Berapa pencapaiannya nanti akan saya sampaikan berikutnya. Terus ini kontrak kinerja Menhub. Jadi Menhub itu sebetulnya punya kontrak kinerja, Pak. Yang kontrak bukan Direktur BPS tapi Menteri Kehutanan. Jadi ini katanya difasilitasi, dimonitor terus oleh UKP 4. Namun rupanya UKP 4 masih gampang dibohongin, Pak Asyid. Jadi nggak ngerti kalau tidak tercapai itu. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Ini penetapan area hutan kerja itu masih 26,9%, 26,9. Ini apa namanya realisasi sampai dengan Maret 2003 itu tambah 4.000 terakhir segamai dan serampung sebelumnya 102.000. Jadi kalau kita ngomong 500.000 ya sudah masuk gamai 100. Lanjut. Nah,
ini hutan lindung sengaja kami tayangkan karena ada statement, ya, walaupun itu belum di atas putih bahwa untuk hutan lindung itu ditunda. Namun ini Pak Menteri tidak eksplisit, namun hanya suara-suara di dalam rapat, ya, sehingga tapi kami tetap untuk hutan lindung kami ajukan terus. Maksud saya kalau bola mandek biarlah bukan mandek di tataran birokrasi, tapi pada tataran kebijakan. Ini kita lihat ya, ternyata di hutan desa ini, kalau hutan desa ini di hutan produksi memang lebih banyak, tapi kalau di HKM di hutan lindung itu lebih besar. Total itu dari penetapan area kerja itu yang hutan produksi 67%, yang hutan lindung 33,4%. Namun kalau HKM ini beda. Kemudian untuk yang sudah HPHD itu hutan produksi 69%, itu semua ada di Jambi dan di Sulawesi Selatan, ya. Sumatera Selatan ada juga. Yang SK sekarang posisinya seperti ini. Ini data-data untuk hutan desa. Kenapa ini kami sampaikan? Jadi kalau nanti memang betul hutan lindung tidak boleh, ya itu nasibnya maksimal ya hanya yang hutan produksi itu. Dan target kinerja tadi ya tidak tercapai. Bagaimana upaya Kementerian Kehutanan untuk resolusi konflik yang terjadi, terutama di Riau, yang semuanya kawasan hutan? Kalau itu digusur semua ya. Jadi itu pertanyaan. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, kami juga mengkritisi. Kalau wewenang itu diadakan ke provinsi, kenapa terjadi mantan-mantan bupati kita masuk penjara karena kehutanan ini? Dikasih wewenang tapi nggak dimanfaatkan juga. Jadi kritik juga adalah pemerintah provinsi. Bagaimana kita setelah pertemuan ini, setelah penetapan area kerja hutan desa ini ditandatangani oleh Menteri, kedepannya ada tindak lanjut. Itu barangkali yang perlu kita pikirkan sekarang. Nah, mungkin yang pertama kami mohon informasi kepada Bapak Direktur Bina Perhutanan Sosial, bagaimana peluang pendampingan dari BPDAS? Apakah BPDAS untuk wilayah yang terkait dengan Sekaben Serapong ini memungkinkan untuk mengalokasikan dana dukungan untuk menindaklanjuti SK penetapan Menteri terkait hutan desa ini? Karena sekali lagi bahwa kawan-kawan Yayasan Mitra Insani telah menjadi dinamisator sejak awal. Saya pikir kawan-kawan Mitra Insani juga sumber dayanya terbatas, tidak cukup untuk bagaimana melanjutkan itu. Meskipun mungkin masih ada, tapi bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, demikian juga kami mohon informasi kepada Bapak baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten, bagaimana peluangnya ke depan untuk mengalokasikan anggaran dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan. Karena kami seringkali menemukan salah tafsir bahwa untuk area yang telah diberikan izin itu pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi atau pemerintah daerah tidak berhak mengalokasikan anggaran. Nah, ini ketika saya tanyakan ternyata pengertian izin adalah izin yang diberikan kepada untuk izin usaha pemasaran kepada perusahaan besar. Nah, sedangkan izin yang diberikan hutan desa, yang diberikan kepada hutan desa dan hutan masyarakat, konteksnya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi sangat berbeda. Nah, ini jadi mungkin dari peraturan Menteri tentang hutan desa maupun hutan kemasyarakatan sudah jelas bahwa pemerintah kabupaten atau dalam hal ini pemerintah daerah itu juga memiliki kewajiban untuk melakukan fasilitasi terhadap pemberdayaan masyarakat ini. Semua uang-uang perusahaan yang untuk pemberdayaan ini supaya kita tahu mana arah selama ini kan laporan saja kita terima Pak. Sekarang terhadap perdanya, ya, yang menunggu verifikasi apakah ini sah atau tidak yang dikerja tentang CSR. Jadi bukan hanya di bidang kehutanan, tapi semua bidang usaha di provinsi ini yang punya anggaran itu agar melaporkan karena untuk dievaluasi kemana arah barangnya. Ya, kalau hanya laporan saja tanpa ada aturan kita ya. Kalau kita ini kan kalau melapor itu orang nomor satu yang paling bagus mendesain laporan supaya orang terlena melihat laporan. Ya. Tapi isinya Allahu a'lam bishawab. Ya. Apa yang dibilang Bapak tadi? Data kan bagus itu. Tapi saya tidak pernah bicara, tidak pernah yakin dengan data. Saya yakin ada 3 hal: data, fakta, dan realita. Nah, sekarang kita bicara realitanya macam mana ini hari ini. Ini mungkin yang dianukan, mari kita sama-sama berdiskusi. Tapi intinya diskusi ini ujungnya kan menurut pendapat saya, macam mana mendesak
membuat regulasi ini, mereformasi regulasi itu supaya janganlah perkelakuan untuk masyarakat awam itu sama dengan perlakuan kepada dunia usaha. Itu mungkin salah satu daripada topik kita pada hari ini. Nah, kalau itu nanti anunya dengan adanya hal hadir Pak Direktur, ya kan? Ya nanti lewat Pak Zainuri yang membawa konsep ini tolonglah Pak. Ini kan menurut PP 38 daerah ini ya sudahlah, cukuplah satu SK saja Bapak keluarkan, kemudian keluarkanlah regulasi, tetapi itu pelaksanaannya adalah di daerah. Yang pertama, sebagai instrumen untuk penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, sebagai instrumen untuk mempertahankan kelestarian hutan. Jadi, kalau kita lihat, khusus untuk beberapa skema PHBM atau hutan desa dan HKM, memang sengaja dikhususkan keluar untuk tujuan yang dua ini. Jadi, skema-skema PHBM, baik itu hutan desa, HKM, apakah namanya yang sampai sekarang belum ada aturan formal yang seperti hutan adat, itu mengandung ciri utama bahwa pengelolaan dilakukan oleh masyarakat setempat, tidak oleh masyarakat yang tidak memiliki ketergantungan terhadap wilayah hutan tersebut. Lalu yang berikutnya, apa yang mesti kita lakukan di tingkat kabupaten dan provinsi? Yang pertama, koordinasi dan konsolidasi aktor pendukung. Ini yang dimaksud adalah seperti yang sudah didiskusikan pagi tadi, ternyata ada banyak pihak, banyak kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengelola skema-skema PHBM ini 500.000 hektar, yang itu akan dicapai dari tahun 2012 sampai 2017. Yang kita lakukan sudah ada komitmen dari pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kita sempat jumpa dengan Kadishub Kampar, itu bagaimana coba memfasilitasi itu perhutanan sosial dan konteks hutan desa atau HKM itu di KPHP model Kampar Kiri. Dan itu sudah kita jatuhkan, tapi dalam konteks masih analisis potensi dan verifikasi kawasan. Baca kegiatan kita sebenarnya di sini ya, peluang perhutanan sosial di Riau itu ini sebenarnya minimal ya, itu kan minimal 550.000 hektar areal hutan produksi sebenarnya sangat memungkinkan kita lakukan untuk perhutanan sosial, baik itu hutan desa maupun hutan kemasyarakatan meskipun ATR. Sebenarnya untuk satu kawasan khusus Semenanjung Kampar, sebenarnya analisis 2010 kita ada lebih kurang 42.000 hektar peluang untuk desa di kawasan Semenanjung Kampar. Dan desa Segamedan Serapung diapit konsesi HTI, PT SPA, PT MHJ, Mitra Hutan Hijaya, PT Unisraya, ada konsesi REG Bilang Cipta Nusantara yang baru keluar di bulan Juni, dan ada penjaringan areal restorasi ekosistem. Ini yang mengapit dua area ini yang menjadi sangat istilahnya banyak prosedural yang harus dilakukan kalau ketika masyarakat melakukan aktivitas terhadap area hutan desanya. Next. Ya, ini tahapan umum yang dilakukan waktu bicara tentang usulan hutan desa Segamedan Serapung itu, yang mulai dari analisisnya, pemetaan dan verifikasi potensi kawasan untuk HD, ada penyiapan masyarakat, keluarnya usulan HD ke Bupati Pelalawan, pengawalan di kabupaten, keluarnya rekomendasi HD di Bupati Pelalawan, sampai ke pengawalan di Kementerian Kehutanan. Ya masih proses ya memiliki persoalan-persoalan yang berbeda. Dan ini mungkin menjadi juga seri belajar kita bagaimana, kenapa ini menjadi beberapa sebenarnya punggawa hutan desa di daerah ini belum optimal ya. Mungkin juga ada hal yang harus juga yang diperbaiki. Bagaimana sebenarnya komunikasi yang harus diperbaiki sehingga semua institusi-institusi yang sebenarnya di daerah itu harus bisa bergerak bersama. Yang kedua, usulan hutan desa dan Segamai. Yang keempat, usulan hutan desa Segamai dan Serapung belum terasa menjadi bagian dari pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan pada saat itu. Sehingga belum optimal mendesak Kementerian Kehutanan untuk cepat terbitnya SKHD. Karena kita belum, ya proses mempercepat SKHD masih kita lihat rasa-rasanya masih hanya punya desa Segamai, desa Serapung, dan ini. Jadi yang bicara tentang membangkitkan otonomi daerah itu belum dirasakan oleh pemerintah kabupaten saat ini, sehingga bicara hutan desanya ya bagian kalian saja gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan
kita bagaimana merubah persepsi ini, ya termasuk YPI juga bagaimana mungkin memperbaiki komunikasi ke depan. Pertama saya ucapkan selamat ya kepada Petra Insani yang sudah berhasil menggulirkan ya, menamakan hadir yang pertama di Riau. Dua desa yang tidak sekaligus setelah perjuangan yang panjang 2,5 tahun sebelum saya bertugas di sini ya Pak. Jadi yang pertama saya komentari masalah terakhir yang paling saya ingat yang terakhir juga ya, masalah Pokja tentang sosial. Memang setelah dibentuk Pokja Perhutanan Sosial yang di Sumbar, sebenarnya saya juga ingin meniru gimana kalau beliau juga dibentuk. Tapi memang belum sempat ya, karena kebetulan juga dari distrik provinsi agak kurang ini ya, kayaknya beda dengan yang di Sumbar. Presentasinya tadi nih, gitu. Ya. Kalau ini getol difasilitasi, jadi menurut saya jadi. Flashbacknya adalah yang Segamai Serapung ini, dulu kami yang kesana terus, BPDSPS. Ya. Saya ingat Pak Heri Soleh masih ada di situ waktu itu, gitu. Tetapi juga kita aja terus kesana Bu, waktu itu gitu. Nah, itu dia artinya. Saya berharap ke depan ada usul menarik tadi soal replikasi Pokja PS ya, Pokja Perhutanan Sosial di Sumbar ke sini. Itu menurut saya menarik, tetapi juga bagaimana menggesa yang 20.000 itu. Kami menambahkan Pak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, ya. Kita kan berharap dengan adanya HD ini ada nilai tambah lagi masyarakat kan gitu. Kalau kita melihat aturan yang ada ini, kita hanya lihat seolah HD ini hanya bagi tanggung jawab aja ke masyarakat. Contoh, suruh mengamankan terbatas, suruh mengamankan perlindungan, suruh mengamankan data air. Kita berharap, apalagi masyarakat, HD ini dia ingin punya situ kepastian usaha gitu. Katakanlah, kalau mengolah anggur kritis, dia menanam tanaman semasa untuk masyarakat untuk dia. Jadi kita berharap, seperti yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, itu kalau mengolah anggur kritis, ya kita ada peluang lah untuk polanya lagi clearing gitu. Sehingga tanaman itu tanaman jadi. Jadi tidak adalah sistem cemplongan yang selama ini pengalaman kami di hutan. Kalau yang namanya cemplongan itu pastikan 70% tidak akan pernah berhasil tanaman itu. Wilayah desanya, tapi tadi dikatakan ke konservasi dan HBK-nya, hutan kayu. Mungkin ini juga untuk pengolahannya, baik itu pengamanan atau pengolahan yang lainnya. Mungkin juga bisa ada kesempatan adalah kolaborasi dengan, kalau saya lihat tadi kan hutan desanya di sekitarnya sudah didampingi oleh perusahaan-perusahaan, gitu kan. Kenapa tidak dicoba? Ya, ada konsep kolaborasi antara institusi dari lembaga hutan desa tadi ya, dengan pihak-pihak dari perusahaan sehingga bisa dikoordinasikan dalam upaya pengolahan pengamanan, terus kebakaran, ya, semuanya di situ yang dimana sama-sama menjaga wilayah kawasan tersebut. Mungkin itu aja. Senada dengan yang disampaikan Pak Heru, jadi melihat letak konsesi area kerja hutan desa ini bersebelahan berdampingan dengan beberapa perusahaan KPI. Jadi yang mungkin perlu dikembangkan ke depan adalah kerjasama kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan sekitarnya, terutama dalam rencana kegiatan berikutnya. Pertama, aspek tantangan pengajuan hutan desa, perlunya perluasan sosialisasi bahan dan informasi tentang hutan desa. Ini dia. Kemudian Kemenhub belum konsisten masalah internal aspek regulasi dalam upaya pencapaian target nasional implementasi hutan desa di seluruh Indonesia. Konsistensi aturan itu yang disebutkan Pak Zul tadi soal berubah-ubah segala macam. Kemudian waktu atau proses pengajuan usulan hutan desa yang tidak terukur, tidak terukur waktunya. Kita nggak bisa mengatakan misalnya habis verifikasi berapa lama itu dari perhutanan sosial ke planologi. Berapa lama dari planologi ke balik lagi? Nggak ada waktunya, Pak. Meskipun dalam aturan sudah disebutkan. Sekalipun di aturan sudah disebutkan. Ada. 60 hari itu ada rinciannya. Sekian itu ada. Di peraturan dirjen. Prakteknya nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan di meja Pak Direktur Planologi itu Segamai Serapung ini lebih dari 3 bulan.
Di meja Direktur Planologi. Kemudian yang lain, pemerintah daerah belum maksimal dalam upaya pengajuan untuk HDHKM. Katanya ini tadi lah gitu ya. Tetapi dalam sejarahnya memang rata-rata kan difasilitasi LSM memang ya, rata-rata gitu proses pengajuannya. Kemudian lebih sulit implementasi pengusulan hutan desa dibandingkan dengan IUPHK HTI. Ini dari Pak Zul tadi, saya nggak tahu karena pastinya teman-teman perusahaan lah yang ngerti bagaimana pengajuan IUPHK HTI itu. Tetapi ini komentarnya Pak Zul. Kemudian usulan hutan desa perlu dipermudah dan diberikan kewenangan daerah dalam proses pengusulan, pemangkasan birokrasi. Harapannya juga didesakkan pada pertemuan 24-25 mendatang. Kemudian dalam proses usulan HD, tersedia anggaran di Bumdes Indragiri Rokan dan keseluruhan informasi anggaran bersifat transparan. Ini disebutkan oleh Pak Haryadi dan diberikan oleh Pak Agus tadi. Kemudian itu untuk proses pengusulan. Untuk aspek pengelolaan, perlunya pembagian peran dan tanggung jawab termasuk sinkronisasi dengan KPH di masing-masing daerah. Jadi kita akan bekerja sama dengan KPH. Yang saya tahu untuk KPH itu ada faktor perhutanan sosial juga di sana. Kemudian hutan desa harus mendapatkan kawalan setelah mendapatkan penetapan areal oleh Menhub. Ini kita berharap nanti beberapa komitmen, harapannya tidak hanya di Riau, tapi bagaimana Sumbar, Jambi, dan Sumsel. Ini juga akan ada pergerakan yang signifikan. Nah di Riau bagaimana kita berkolaborasi Dinas Kehutanan, LSM maupun dari BPDAS. Kemudian Kemendagri, program pemberdayaan masyarakat saling bekerjasama memperkuat lembaga kelompok pengelola hutan desa. Harapannya ke depan itu memang dianggarkan di APBD atau apa, bagaimana kelanjutan hutan desa itu. Kemudian keseriusan pendamping dan para pihak untuk mewujudkan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema hutan desa pertama di Riau. Kami pun yang memfasilitasi ini ketar-ketir juga nih. Terus terang, kita berkomitmen panjang memang di Sedamai Serapu ini, tetapi ya mau tidak mau kan harus mengupayakan kayu bakarnya untuk menuju ke sana. Gitu. Kita tetap akan lama di sana. Kemudian mempercepat pelayanan rakyat dalam mewujudkan hutan desa menjadi prioritas output lokal kerja ini. Ini yang komentarnya Pak Zul soal ketidakjelasan waktu. Kemudian konkret, BPDAS Indragiri Rokan ada alokasi anggaran yang dapat digunakan dalam pendampingan masyarakat yang telah mendapatkan izin baik HD, HR maupun HTR di situ. Kemudian skema dan mekanisme pembiayaan untuk pendampingan hutan desa hutan desa tidak berdampak pada PAD, berbeda dengan izin pihak swasta sehingga sulitnya alokasi APBD untuk pengelolaan hutan desa. Nah ini juga jadi problem karena kalau indikatornya adalah berapa PAD dari terbitnya izin itu, susah semua kita diswastanisasi negara ini kan gitu ya. Tapi ada hak kelola dari masyarakat yang juga harus difasilitasi sebagai bentuk penghargaan atas upaya peningkatan kesejahteraan, upaya peningkatan kapasitas dari masyarakat. Kemudian pengalaman dari para pihak Sumsel, Sumbar, Riau, dan Jambi dapat menjadi proses pembelajaran penting bagi semua pihak dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema hutan desa, upaya pembentukan pokja multi pihak perhutanan sosial di Provinsi Riau. Saya pikir itu ada cukup ya, habis. Ada tambahan?